Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Aries on the Run. Sekarang saya mau ngevlog dari kamar aja ya, karena saya mau unboxing ini MacBook-nya. Yeay, akhirnya dapet. Itu dia tadi unboxing dari MacBook Pro 13 inch M1. Ini sebelumnya maaf banget ya kalau kalian dengar suara-suara mobil atau motor, karena kebetulan saya pindah kontrakan yang deket jalan raya. Selama ini kan saya ngedit video untuk dua channel saya, Aries on the Run dan Aries on Tech Talk. Itu semuanya dari iPad Pro keluaran 2017, walaupun saya dapatnya di 2018 ya, karena baru masuk ke Indonesia itu kan pas di 2018. Semuanya berjalan lancar, performanya gahar, sampai belakangan ini performanya mulai turun ya. Pertama karena umur ya, dari 2018 saya pakai, pokoknya saya push terus powernya sampai apa ya, to the limit gitu kan. Nah, akhirnya ketika render itu biasanya sering crash, sering gagal, apalagi kalau layernya udah bertumpuk-tumpuk ya. Itu udah mulai agak di timeline itu ini jalannya agak tersendat-sendat gitu loh, dan itu sangat mengganggu. Alhamdulillah ada rezeki untuk sebenarnya sih beli MacBook Pro yang di atas base model juga ada gitu kan, tapi namanya kita kan kalau misalnya ada yang murah dan hampir sama bagusnya, kenapa kita nggak ambil yang murah aja gitu kan, kita jadi smart buyer di sini. Nah, terus saya mencari MacBook Air nih keliling Yogyakarta di setiap iBox. Jadi saya ke Hartono Mall. Ini masih pagi, masih jam 10, jadi mallnya masih sepi. Tapi emang sengaja saya datangnya pagi kok, karena apa? Kalau udah rame malu yang upload. Dulunya iBox di Hartono Mall itu adanya di sana ya. Jadi 2 lantai dari lantai yang tadi, tapi gerainya sudah pindah ke depan. Saya ke mana? Ambarukmo Plaza dan ke Lipo. Itu semua MacBook Air pada waktu itu kosong. Sempat lihat online gitu kan, karena di online itu kan pasti tersedia dan harganya lebih miring ya. Bisa sampai 1-2 juta gitu kan. Seperti biasa, karena saya kalau misalnya membeli sesuatu itu pasti detail banget gitu kan. Dari berapa yang laku dijual, terus gimana respon dari si pembeli, terus bagaimana tanggung jawabnya, after sales-nya bagaimana, terus reviewnya seperti apa, review dari para pembelinya seperti apa. Dan kebanyakan memang yang pada beli MacBook Air atau MacBook Pro itu garansinya sudah aktif kayak 1-2 bulan, bahkan 3 bulan yang lalu gitu kan, dari hari pembelian mereka. Cuma kan mereka mungkin nggak mau repot, nggak mau ribet gitu kan, nggak mau yang tuker-tuker dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, terima aja. Lagian juga kita sudah tahu, saya juga sudah tahu bahwa produk Apple itu memang awet banget. Kalau misalnya nggak memang cacat pabrik gitu kan, itu pasti awet banget, nggak bakal rusak. Ini aja iPad Pro saya, itu saya pekerjakan keras banget. Maksudnya saya
porsir gitu kan ininya. Saya bikin overwork, dia itu masih tetap berjalan lancar, tidak ada masalah kecuali untuk yang ngehandle ya video high resolution sekarang gitu kan. Balik lagi ke MacBook. Kebetulan online shop yang saya suka itu ini sebenarnya ini aja ya, personal preference ya. Kalau saya emang apa-apa di Tokopedia gitu kan, mau Tokopedia, mau Shopee, mau Lazada sebenarnya sih sama aja gitu kan. Itu selera masing-masing. Tapi kalau saya pribadi memang kalau apa-apa Tokopedia. Saya chat beberapa penjual, responnya ada yang seperti ini. Maaf kak, kita random. Jadi nggak tahu nih barang yang kita dapat itu sudah aktif atau belum. Nah, itu saya mundur dari pelapak itu. Terus ada yang saya chat, terus jawabnya agak kayak gimana gitu ya. Sorry bos, ini semuanya baru. Produk yang kita beli semuanya baru. Garansi berjalan pas di hari pembelian. Nah, saya kan nggak tahu hari pembeliannya itu pas transaksi atau ketika saya buka laptopnya ya. Ketika saya mengaktifkan Apple device itu kan berarti di tanggal itu juga, di detik itu juga garansi kita mulai aktif. Nah, ada juga pelapak yang jujur. Maaf kak, semua MacBook Pro dan MacBook Air itu garansinya sudah jalan semua. Ya jujur sih, saya justru mengapresiasi gitu kan pelapak yang seperti itu. Karena mereka udah terang-terangan bahwa garansinya memang sudah jalan walaupun cuma katakanlah 1 minggu, sebulan gitu kan. Dan bagi sebagian orang mungkin nggak masalah, nggak ada masalah. MacBook yang mereka beli itu sudah aktif. Tapi bagi saya, namanya saya membeli barang baru, ya harus baru gitu kan. Katakanlah harganya beda 2-3 juta ya untuk membeli MacBook Pro gitu kan. Untuk yang garansi internasional yang baru dengan yang ada di iBox yang seharga katakanlah 21 juta ya untuk yang varian base modelnya. Lalu ketika dibuka gitu kan sudah aktif garansinya sekitar mungkin 1 minggu, bahkan sebulan atau bahkan 3 bulan. Itu menurut saya apa ya, kayak sama aja kayak kita beli bekas dong gitu kan. Saya lebih menitik beratkan pada yang 18 jutanya daripada yang ininya, yang berapa? 18, 19, 20, 21. Daripada yang ke-3 jutanya gitu kan. Kalau ada uang ya mendingan ditunda dulu, nabung sampai sesuai dengan harga yang digaransi resmi, lalu beli yang garansi resmi. Daripada kita beli yang garansi internasional tapi tidak menjamin garansinya sudah jalan atau belum teraktivasi. Akhirnya saya sadar sampai kapan saya bakal nunggu ketersediaan dari MacBook Air di iBox, dan daripada saya menunggu sesuatu yang tidak pasti sedangkan kerjaan saya urgent ya, saya butuh banget untuk pekerjaan saya untuk translation gitu kan, menerjemahkan suatu majalah. Itu akhirnya it's okay lah gitu kan. Saya butuh MacBook Pro, saya beli MacBook Pro karena waktu saya kemarin keliling-keliling ke iBox itu yang ada memang MacBook Pro. Dan ketika datang waktu tanggal 8 itu semuanya kosong. Sampai saya nggak percaya, saya harus ke Hartono Mall lagi, saya harus ke Ambarukmo Plaza lagi, saya harus ke Lipo Plaza lagi, dan semuanya kosong. Entah kenapa kok kepikiran balik ke Tokopedia gitu kan. Mungkin aja di Tokopedia, kalau saya filter Yogyakarta, ada yang ngejual MacBook Air atau MacBook Pro dengan garansi resmi iBox. Pas saya klik ternyata ada, itu Els Computer. Nah, saya seneng banget gitu kan, karena Els Computer saya udah percaya banget. Itu toko elektronik yang lumayan besar dan punya nama di Yogyakarta. Jadi nggak mungkin kalau mereka katakanlah buka box, terus diganti-ganti ininya, chargernya atau kabelnya. Jadi saya merasa aman aja kalau beli di sana. Akhirnya saya langsung ke sana. Nah, ini MacBooknya, garansinya garansi iBox, cuma di iBoxnya lagi kosong. Terus saya cek di Tokopedia, dia tersedia di Els Computer ini dan tinggal satu warna silver. Jadi ya nggak apa-apa lah, karena lagi butuh-butuh banget ya. Lagi butuh banget MacBook Pro dan di iBox kosong. Terus daripada riskan beli online kan. Terus kebetulan alhamdulillah ada di Els, jadi saya ambil aja di Els sekarang. Ini mau cek MacBook Pro-nya dan saya langsung ke sana dan akhirnya saya dapat juga MacBook Pro yang saya nanti-nanti. Ya begitulah cerita saya dalam berburu MacBook Pro yang alhamdulillah akhirnya
dapat juga sih. Terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan videonya. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.